Baik, ayah bunda sekalian, kita mulai saja untuk kegiatan parent kelas hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik ayah bunda sekalian rahimakumullah, kemudian yang terhormat Dr. Abbas Mansur Tamam. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berjumpa lagi melalui forum Zoom dalam kegiatan Parent Class episode kedua. Alhamdulillah yang mana Allah telah memberikan nikmatnya kepada kita semua sehingga kita semua bisa menghadiri majelis Parent Class ini, dan mudah-mudahan apa yang akan kita kaji bersama pada pagi hari ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Salawat dan salam tak lupa marilah kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan insya Allah kepada kita selaku umatnya di akhir zaman. Baik ayah bunda sekalian rahimakumullah, insya Allah tema yang akan kita bahas pada pagi hari ini terkait dengan salah satu mukjizat Al-Quran, yaitu Al-Quran sebagai asyifa, ya, mencerdaskan anak dengan Al-Quran. Insya Allah pemateri kita pada parent kelas kali ini adalah Dr. Abbas Mansur Tamam. Insya Allah beliau sudah kita kenal bersama-sama karena memang sering forum parent kelas ini baik secara online maupun offline sebelum-sebelumnya. Baik para ayah bunda sekalian rahimakumullah, langsung saja karena waktu sudah masuk jam 9.15, kita dengarkan bersama pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Dr. Abbas Mansur Tamam, dan insya Allah nanti di sesi akhir kepada ayah bunda bagi yang akan bertanya tentang pertanyaan yang terkait dengan tema bisa dituliskan di kolom chat box ataupun nanti bisa bertanya langsung kepada pemateri. Kepada Ustadz Abbas Mansur Tamam kami persilahkan. Terima kasih Ustaz Bayu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, Bapak, Ibu, saya muliakan, ya, kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya. Anak-anak kita adalah nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang cerdas, yang soleh-solehah, dan mampu mengemban amanatnya sebagai khalifatullah, sebagai pengelola di alam semesta ini, bisa menghadirkan kehidupan yang membahagiakan baik di dunia maupun kelak di akhirat. Amin ya Allah. Bapak Ibu yang saya muliakan, ya, saya ingat bahwa salah satu dari topik yang pernah kita diskusikan di dalam forum parent class ini adalah Al-Quran sebagai asyifa. Ya, ketika itu saya membahas tentang Al-Quran sebagai terapi, gitu ya, sehingga apa yang menjadi persoalan baik di dalam diri kita maupun di dalam diri anak kita, ya, baik fisik, mental maupun spiritual, itu bisa disehatkan dengan Al-Quran. Maka pada pertemuan kali ini, ya, kita akan melihat sisi lain dari benar tadi disampaikan oleh Ustaz Bayu, ya, berkenaan dengan kemujizatan Al-Quran adalah tentang peran Al-Quran di dalam meningkatkan kecerdasan anak kita. Nah, tentu saja Bapak Ibu ya yang saya muliakan, persoalan ini merupakan persoalan yang cukup besar, ya. Karena itu ya, kita bisa melakukan pengkajian mengenai persoalan ini lewat pendekatan normatif, apa yang kita dapatkan dari ayat-ayat Al-Quran, dari hadis-hadis Rasulullah, dan dari penjelasan para ulama kita, tetapi kemudian ini bisa insya Allah dibuktikan
lanjutkan ya dengan penelitian-penelitian yang aplikatif ya, penelitian-penelitian lapangan ya, mudah-mudahan ini dilakukan oleh para ahlinya ya. Secara khusus saya tidak berkecimpung di dalam keilmuan aplikatif semacam itu, karena itu maka yang akan kita bicarakan adalah dari perspektif yang pertama ya. Bagaimana kita bisa merenungkan baik ayat, hadis maupun pandangan-pandangan para ulama kita berkenaan dengan persoalan ini, sebab kita yakin betul ya bahwa Al-Quran adalah syifa, bahwa Al-Quran diturunkan dalam rangka anak-anak kita, demikian pula diri kita, semuanya menjadi orang-orang yang cerdas dalam pengertian yang dikehendaki oleh Allah dan oleh Rasulnya. Ya, Bapak Ibu yang saya muliakan, yang pertama, salah satu ayat yang membicarakan bahwa Al-Quran itu mencerdaskan adalah apa yang disebutkan oleh Allah di dalam surat Yusuf ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan. Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab suci berupa Al-Quran berbahasa Arab. Nah, tujuannya adalah la'allakum ta'qilun, agar kamu mengerti ya. Di dalam terminologi Al-Quran kita mengenal ada yang disebut dengan at-ta'aqqul, ya, di proses di mana kita berakal, mempergunakan akal kita. Akal tidak disebutkan sebagai kata benda di dalam Al-Quran, karena itu maka berakal adalah sebuah kata kerja, sebuah kinerja ketika kita mampu mempergunakan seluruh aspek-aspek kemanusiaan kita yang berkaitan dengan kognisi, pengetahuan, ya, maka mempergunakan itu semua disebut dengan orang yang berakal. Ya, karena itu maka terkadang di dalam Al-Quran fungsi ini disebut dengan hati, ya, sehingga lahum qulubun la ya'qiluna biha. Mereka itu punya hati, tetapi mereka tidak membuatnya itu menjadi mengerti, begitu ya. Jadi terkadang disebut dengan hati. Oleh karena itu maka dalam konsep tentang kecerdasan manusia itu bukan hanya persoalan kognitif, pengetahuan, tetapi juga adalah persoalan tentang rasa, ya, persoalan tentang spiritualitas. Karena itu maka konsep kecerdasan di dalam Al-Quran tentu bukan hanya berkenaan dengan kecerdasan mengenai ya pengetahuan dan hanya soal kecerdasan kognitif, tetapi juga berkaitan dengan kecerdasan-kecerdasan yang lain, ya. Dan ini bukan hanya konsep Al-Quran, tetapi juga di dalam konsep ilmu secara umum, khususnya dikaji di dalam keilmuan psikologi, membicarakan tentang ada dimensi-dimensi kecerdasan itu yang disebut dengan multiple intelligence atau kecerdasan majmuk, ya. Nah, Bapak Ibu semua, apa yang dimaksudkan dengan ayat tadi? Saya mendapatkan penjelasan dari Sayyid Muhammad Rashid Ridho ya di dalam tafsir Al-Manar. Ayat itu mengatakan, atau maksud ayat itu adalah mudah-mudahan kamu mengerti, wahai orang-orang Arab, mengenai petunjuknya yang berkaitan dengan, pertama, adalah tuntutan roh, ini berkaitan dengan soal kecerdasan spiritual, kemudian pengetahuan akal, ini kecerdasan kognitif, kesucian jiwa, ini kecerdasan emosi, dan kemudian kecerdasan rasa dan indera. Nah, ini berkaitan dengan soal afektif atau kecerdasan afektif dan kecerdasan kinestetik. Dan kebaikan dalam hidup sosial secara umum, ini adalah kecerdasan interpersonal atau dan intrapersonal, yaitu mengenai kebaikan hidup di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Ya. Kenapa Qur'anan Arabiyyan, ya, dari penafsiran ini karena secara zahir Al-Quran itu diturunkan di dalam konteks kehidupan orang-orang yang menggunakan bahasa Arab itu, ya. Dari situlah maka Al-Quran berbahasa Arab. Meskipun persoalan ini juga perlu dikaji lebih lanjut, ya. Apakah misalnya ada pengaruh ya bahasa Arab itu terhadap peningkatan kecerdasan manusia, gitu ya. Nah, ini juga menjadi peluang untuk kita teliti atau diteliti oleh para ahlinya, karena bahasa Arab itu berbeda dengan bahasa-bahasa yang lain, ya. Ada banyak dimensi di dalam bahasa Arab, ya, sehingga memungkinkan ketika orang bisa mendalami
ya bahasa itu kemudian membuat dia memiliki dimensi-dimensi kecerdasan di dalam dirinya, dan ini yang dibicarakan oleh para ahli sastra di dalam atau di tengah umat Islam. Ya, kenapa syair itu termasuk yang diajarkan di sekolah itu karena bisa berdampak pada meningkatnya kecerdasan, khususnya kecerdasan emosi, kemudian ya tentu kecerdasan rasa, kemampuan berbahasa, kecerdasan linguistik dan lain sebagainya, itu ternyata juga bisa ditimbulkan dari kemampuan seseorang di dalam menggunakan bahasa Arab yang baik dan benar. Oleh karena itu, maka Qur'anan Arabiyyan bukan hanya sekedar Al-Quran itu diturunkan dengan berbahasa Arab, tetapi la'allakum ta'qilunnya itu disebabkan pertama karena Al-Qur'annya itu sendiri, yang kedua adalah dimungkinkan karena berbahasa Arab yang digunakan oleh Al-Qur'an, dan bahasa Arab Al-Qur'an itu adalah bahasa Arab dengan tingkat sastra tertinggi yang tidak mungkin ada yang mampu menandinginya, dan ini tentu adalah berkaitan dengan soal kecerdasan. Di dalam pendidikan kita ya ada yang kita kenal dengan istilah kecerdasan majmuk, ya, kecerdasan majmuk. Pembahasan ini itu menjadi penting sebab apa yang bisa ditimbulkan oleh Al-Qur'an itu bukan hanya soal kecerdasan kognitifnya, tetapi juga adalah kecerdasan yang lain yang mudah-mudahan nanti kita bisa diskusikan. Ya, kecerdasan majmuk ini atau yang disebut dengan multiple intelligence itu berkaitan dengan soal kecerdasan verbal atau kecerdasan linguistik, ya. Orang misalnya ya orang yang pelawak lah katakanlah gitu ya, orang yang ahli dalam pinter stand up komedi misalnya atau komedian misalnya, itu menjadi lucu karena kemampuan mereka dari sisi ini, di mana mereka dapat mencari ya istilah-istilah yang membuat orang kemudian tergelitik untuk sehingga menjadi tertawa. Nah, jadi ini adalah kecerdasan verbal. Kecerdasan di mana seseorang itu mampu berdiplomasi misalnya dalam bahasa yang atau dalam tingkat yang sederhana adalah bagaimana misalnya mampu menempatkan setiap istilah itu pada konteksnya sehingga ada undak pusuk bahasa ya di dalam bahasa Sunda, ada unggah-ungguh di dalam istilah Jawa dan lain sebagainya. Ini adalah kecerdasan verbal ya. Karena kalau salah menggunakan bahasa yaitu menunjukkan tentang lemahnya soal kecerdasan gitu. Kemudian logika matematik ya di dalam Al-Qur'an juga mengajarkan tentang misalnya mawarith misalnya ya, ilmu tentang pembagian waris. Ya, ilmu tentang pembagian waris ini juga adalah berkaitan dengan kecerdasan matematik ini ya, sehingga dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengumumkan siapa di antara para sahabat yang memiliki kecerdasan di bidang ini ya. Rasul menyebutkan wa afroduhum Zaid, orang yang paling ahli di bidang faraid pembagian waris adalah Zaid bin Thabit ya. Jadi menjadi persoalan tentang kecerdasan gitu ya. Nah, ada kecerdasan visual atau spasial, ada kecerdasan musik gitu ya. Nah, Al-Qur'an juga membicarakan itu ya. Karena itu ada at-tasawwur al-fanni lil Qur'an. Bagaimana seseorang dengan Al-Qur'an yang dimilikinya itu mampu ya memiliki kecerdasan di bidang ini. Ya, nanti kita akan diskusikan kecerdasan body atau kinestetik, kecerdasan interpersonal di mana seseorang berhubungan dengan orang yang lain ya, dan ini adalah menjadi persoalan yang sangat utama di dalam Al-Qur'an ya, sehingga diksi yang banyak digunakan oleh Al-Qur'an mengenai manusia itu adalah an-nas ya. Ada beberapa diksi, yang pertama adalah disebut dengan Bani Adam, disebut dengan insan, disebut dengan bashar, dan disebut dengan an-nas ya. Saya pernah melakukan penelitian tentang penggunaan keempat istilah itu. Ternyata penggunaan istilah an-nas di dalam Al-Qur'an itu menempati 62% dari keseluruhan penggunaan diksi manusia ya, yang 4 tadi itu di dalam Al-Qur'an. Dan ini menunjukkan bahwa persoalan tentang kecerdasan interpersonal itu adalah persoalan yang sangat penting gitu ya. Sebab keberhasilan orang lebih banyak ditentukan oleh kecerdasan di bidang ini ya. Jadi kita seringkali memiliki pemahaman yang
tidak utuh karena anggapan keberhasilan seseorang itu hanya bergantung pada kecerdasan kognitif. Ya, seberapa pintar seseorang itu memecahkan masalah-masalah soal-soal matematik misalnya gitu ya, dianggap bahwa dengan kecerdasan itu dia akan berhasil di dalam hidupnya, padahal sesungguhnya tidak begitu. Ya, justru yang paling penting di dalam hidup ini adalah kemampuan ketika seseorang itu berinteraksi dengan orang yang lain, dan ini adalah kecerdasan interpersonal. Demikian juga kecerdasan intrapersonal ketika seseorang melihat dirinya, dan kemudian juga persoalan atau kecerdasan yang sifatnya adalah naturalistik berkenaan dengan persoalan-persoalan tentang alam semesta ini. Ya, jadi ini adalah kecerdasan majmuk, ya. Dan Al-Quran itu berorientasi pada wala'allakum ta'qilun tadi, itu memiliki orientasi pada terbentuknya kecerdasan majmuk itu di dalam diri manusia. Setidaknya misalnya sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ad-Darimi dari Ka'ab bin Malik, ya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, atau dia mengatakan, Ka'ab bin Malik mengatakan, ya, ini artinya adalah athar sahabat, ya. Dia mengatakan perbanyaklah berinteraksi dengan Al-Qur'an. Jadi perbanyaklah berinteraksi dengan Al-Qur'an. Karena ia sumber kecerdasan akal. Fa'innahu fahmul aqli. Nah ini, ya. Jadi di sini ada kecerdasan kognitif di situ, di mana seseorang itu IQ-nya itu bisa meningkat. Ya, saya sebenarnya ketika mendapatkan materi ini teringat dengan tesis yang pernah saya bimbing, ya. Kalau tidak salah 2012 atau 2013 itu. Jadi tesis yang sudah sangat lama. Ketika saya belum lama bergabung di Ibnu Khaldun, ya, ketika itu kemudian ada mahasiswa yang melakukan penelitian tentang pengaruh hafalan Al-Quran terhadap peningkatan IQ anak didik di tingkat SMP. Ya. Yang ketika itu yang saya ingat adalah hafalan antara 4 atau 3 juz gitu ya, yang dia teliti itu ternyata menambah sekitar, atau menambah, yang saya ingat itu adalah digitnya, angkanya gitu ya, menambah 4 poin dari IQ yang anak-anak yang dia teliti itu. Nah, ini harus dikaji lebih dalam gitu ya, karena apa argumennya, bagaimana cara dia ngukur gitu ya. Itu yang saya ingat gitu ya, dan mudah-mudahan nanti bisa kita rujuk lagi atau bisa kita kemudian perdalam bagaimana kemudian penelitian yang dilakukan oleh orang-orang yang concern dengan persoalan ini, ya, hubungan antara Al-Quran dengan kecerdasan akal. Jadi beliau mengatakan fa'innahu fahmul aqli wa nurul hikmah. Jadi cahaya hikmah, cahaya kearifan, ya. Kearifan atau yang disebut dengan hikmah itu bukan hanya soal tahu, bukan hanya soal pengetahuan, tetapi yang disebut dengan hikmah adalah kemampuan untuk bisa mengambil atau memilih kalimat-kalimat, diksi-diksi yang paling tepat, ya, berkenaan dengan suatu persoalan. Kemampuan untuk menempatkan segala persoalan pada tempatnya, ya, ini yang disebut dengan hikmah, ya, sehingga bahasanya itu tepat gitu ya. Tidak cukup benar gitu ya, tapi harus tepat, ya, tepat dikatakan pada waktunya, tepat dilakukan atau disampaikan pada orangnya, ya, dan tepat disampaikan pada momennya. Itu yang disebut dengan hikmah. Karena itu maka tingkat kecerdasan paling tinggi disebut dengan hikmah, ya. Kemudian wayanabi'ul ilmi, sumber ilmu, ya. Jadi karenanya maka orang yang mampu menggali ayat-ayat atau makna-makna yang dikandung di dalam ayat-ayat Al-Quran itu memiliki khazanah ilmu yang sangat luas dan sangat dalam, insya Allah, ya. Kenapa? Karena ilmu awwalina wal akhirin. Jadi ilmu generasi terdahulu dan generasi paling mutakhir itu semuanya itu tumplek ada di dalam Al-Quran. Ya nabi'ul ilmi. Karena itu maka akan membuat orang itu menjadi memiliki thaqafah wasi'ah, menjadi mutsaqqaful fikri, orang yang memiliki wawasan yang luas. Dan kitab Allah yang paling baru diturunkan yaitu kepada Nabi Muhammad SAW. Dia mengatakan di dalam Taurat itu ditulis, wahai Muhammad, sesungguhnya aku menurunkan kitab yang baru kepadamu. Dengannya engkau bisa membukakan mata yang buta. Subhanallah. Ini. Jadi bisa membukakan, ya, mata yang buta, telinga yang tuli, dan hati yang lalai. Itu artinya adalah segala kecerdasan, ya, itu tumplek semuanya ada di dalam Al-Quran. Oleh karena itu maka yang harus dilakukan oleh kita dalam mendidik anak-anak kita, oleh lembaga pendidikan di dalam mendidik anak-anak didiknya, itu adalah interaksi yang benar dan utuh,
ya terhadap ayat-ayat Al-Qur'an. Tentu semua itu ya berkaitan dengan soal tahapan-tahapannya, ya. Tetapi orientasinya itu harus sambil ya memberikan cara interaksi yang tepat, yang utuh, bagaimana kita itu memperlakukan atau berinteraksi dengan Al-Qur'an, ya. Nah, karena itu maka secara umum ya kita bisa mengkaji persoalan ini berdasarkan teori-teori kecerdasan. Satu hal yang membantu saya untuk bisa menganalisis ini adalah apa yang dikatakan oleh Al-Mawardi di dalam Adabud Dunya Waddin, ya. Di dalam kitab Adabud Dunya Waddin, Al-Mawardi membahas salah satunya adalah adabul ilmi, tentang adab ilmu. Dia mengatakan ada dua jenis kecerdasan manusia yang saling berhubungan. Yang pertama adalah kecerdasan instinktif, al-aqlu al-gharizi, ya. Dan yang kedua adalah kecerdasan al-muktasab, al-aqlu al-muktasab, yang dihasilkan dari proses belajar, baik belajar mengenai ilmu itu maupun belajar dari kehidupan. Kita bisa mengatakan bahwa al-aqlu al-muktasab itu adalah kecerdasan hasil belajar dan pengalaman, ya. Oleh karena itu maka dua kecerdasan ini akan berhubungan satu sama lain, karena orang yang memiliki kecerdasan instinktif, kecerdasan bawaan itu sedemikian tinggi atau memiliki bakat cerdas, maka dia akan menjalani proses belajarnya itu begitu cepat. Tapi meskipun kecerdasan yang dia bawa itu tidak seberapa, tetapi ia terus bisa diasah, ya. Semakin dia terus mengasah kecerdasan yang tidak seberapa itu dengan belajar dan dengan pengalaman, di mana dia mendapatkan lingkungan yang baik sehingga bisa terus mengasah kecerdasannya itu, maka ini juga akan meningkat, gitu ya, kecerdasannya itu. Di waktu yang sama, orang yang memiliki kecerdasan instinktif itu tinggi, tetapi proses belajar dan pengalaman hidupnya itu tidak seberapa, maka ini tidak akan terberdayakan dengan baik, gitu ya. Oleh karena itu maka dua kecerdasan ini sama-sama penting, sama-sama kemudian berkaitan satu sama lain. Oleh karena itu maka ketika kita mendapati misalnya seorang anak itu tidak begitu menonjol kecerdasannya, jangan vonis, gitu ya. Ini anak itu nggak mungkin dia, itu nggak bisa begitu. Tapi justru yang harus diberikan kepadanya adalah kesempatan untuk bisa meningkatkan kecerdasannya itu dari proses belajar dan pengalaman di dalam hidupnya. Apa yang disebut dengan kecerdasan instinktif adalah kecerdasan bawaan yang membuat seseorang itu mengerti tentang berbagai hal sesuai dengan usia perkembangan kognitifnya. Maka ini merupakan bakat yang ada di dalam dirinya dan merupakan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan, ya, kecerdasan atau potensi kecerdasan itu berbeda-beda antara seseorang dengan seorang yang lain, ya. Ada orang yang mengatakan tidak, semua orang itu dilahirkan dengan cerdas, sama-sama cerdas, ya, gitu ya. Tetapi Rasulullah SAW itu bersabda, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalahu. Berbuatlah, karena setiap orang itu akan dimudahkan untuk melakukan sesuatu yang Allah telah ciptakan ada di dalam dirinya. Artinya, setiap orang itu ya memiliki potensi-potensi yang berbeda antara satu orang dengan seorang yang lain. Boleh jadi orang memiliki kelebihan dalam kecerdasan kognitif, tapi yang lain secara kognitif itu memiliki keterbatasan, tetapi memiliki kecerdasan di bidang sosial misalnya. Nah, ini yang kemudian sama-sama diberikan oleh Allah. Karena itu maka kita yakin, ya, bahwa tidak ada ciptaan Allah yang gagal, gitu ya. Itu yang kata kunci, ya. Tidak mungkin ada ciptaan Allah yang gagal, ya. Allah itu menciptakan manusia itu fi ahsani taqwim. Maka kewajiban kita orang tua, kewajiban para pendidik adalah menangkap ini anak bakatnya itu di bidang apa. Karena yang pasti adalah boleh jadi Allah atau yang pasti adalah bahwa Allah memberikan kecerdasan itu kepada setiap yang dilahirkan atau setiap yang dia ciptakan, tetapi di bagian mana yang merupakan kelebihannya itu yang kemudian menjadi tugas dari orang tua, tugas para pendidik untuk bisa menangkap, ya, dan kemudian
bisa memberdayakannya dengan optimal. Nah, ukuran kecerdasan kognitif ini adalah ketika pada usia mumayyiz, yaitu 5-7 tahun, dia mulai mengerti tentang persoalan-persoalan dasar di dalam hidupnya. Mulai mengerti tentang baik buruk, mulai mengerti tentang halal haram, mulai mengerti tentang perintah dan larangan, dan sebagainya. Ini disebut mumayyiz, gitu ya. Dalam batas-batas tertentu, itu bisa kita menangkap anak itu memiliki kecerdasan rata-rata atau memiliki kecerdasan bawaan yang lebih unggul dibandingkan dengan teman-teman sebayanya, gitu ya. Nah, tetapi terlepas dari dia memiliki kecerdasan yang lebih tinggi dibandingkan dengan teman-teman sebayanya, kecerdasan standar ini menjadi sebab mendapatkan taklif kelak ketika dia sudah beranjak menjadi orang yang dewasa, akil balik, gitu ya. Nah, berkaitan dengan contoh tentang bagaimana kita bisa mengukur anak kita itu memiliki kecerdasan bawaan yang unggul atau tidak. Lihat ya, dapat dicontohkan oleh Al-Mawardi ya, berkenaan dengan pertemuan antara Umar bin Khattab dengan Abdullah bin Az-Zubair bin Al-Awwam. Jadi Umar bin Khattab berjalan melewati kerumunan anak-anak yang sedang bermain di jalan ketika itu. Di antara mereka ada Abdullah bin Az-Zubair. Ya, teman-temannya itu semuanya lari gitu ya, karena Umar mau lewat gitu ya. Tetapi Abdullah ini tenang, dia hanya melipir ya, hanya berdiri di pinggir jalan, ya, tidak ikut lari ya, sebagaimana teman-teman sebayanya. Maka kemudian Umar bertanya, ini anak unik gitu ya, karena berbeda dari yang lain. Maka Umar bertanya, mengapa engkau tidak ikut lari seperti teman-temanmu? Ya, Abdullah mengatakan, wahai Amirul Mukminin, aku tidak punya salah sehingga harus takut kepadamu. Dan jalan ini cukup luas. Nah, itu luar biasa ini, gitu ya. Maka dalam satu riwayat, Umar mengatakan, ya ini kalau anak ini atau anak ini kelak itu akan lahu sya'nun gitu ya, akan menjadi sesuatu yang berbeda itu. Dan itulah yang kemudian menjadi Abdullah bin Az-Zubair ya. Jadi ini adalah contoh dari orang yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata ya. Kita lihat saja bagaimana dia sikapnya. Kecerdasan misalnya sosial, kita lihat anak-anak kita ketika bermain dengan teman-temannya. Ya, anak-anak kita itu memimpin atau dipimpin gitu ya. Jadi kalau anak kita memimpin, nah ini dia berarti memiliki kecerdasan leadership itu ya di dalam pergaulan sosialnya gitu ya. Anak kita itu taat nggak ketika orang atau teman-temannya itu memiliki peraturan-peraturan. Kalau dia taat maka berarti anak kita memiliki kecerdasan emosi gitu ya. Nah, kalau misalnya yang lain itu membangkang, dia taat, nah itu berarti kecerdasan emosinya itu jauh lebih dominan ya, anak kita dibanding dengan anak yang lain. Ini adalah contoh gitu ya. Nah, berkenaan dengan contoh kecerdasan kognitif ini gitu ya. Ini dikisahkan ya, ini ditulis oleh Izzuddin Al-Iji di dalam Al-Mawaqif ya. Ini berkenaan dengan dialog seorang Al-Asma'i ya. Ini cerita ini bagi saya itu menarik ya, karena kita mendapatkan argumen seorang anak gembala itu kok sangat filosofis gitu ya. Al-Asma'i adalah seorang ulama ahli nahwu dari Basrah ya, kemudian bertemu dengan seorang anak yang sedang menggembalakan kambing dan bertanya ya, pertanyaannya adalah menurut kamu gitu ya, apa kira-kira bukti bahwa Allah itu telah menciptakan alam ini gitu ya. Dia mengatakan tapak kaki unta menunjukkan ada unta yang telah lewat. Gitu, subhanallah ya. Tapak kaki manusia menunjukkan ada orang yang telah lewat ya. Langit yang memiliki bintang gemintang, bumi yang memiliki jalan-jalan, lautan yang memiliki gelombang-gelombang. Tidakkah semua itu menunjukkan Sang Maha Al-Latif, Al-Hakim yang maha lemah lembut dan bijaksana telah menciptakannya, begitu ya. Jadi ini luar biasa ini ya, argumen ya seorang anak gembala itu ternyata luar biasa, dan ini berarti menunjukkan bahwa anak gembala itu memiliki kecerdasan kognitif ya yang luar biasa di atas rata-rata, sehingga anak kecil tapi kemudian mampu ya merumuskan tentang suatu argumen yang berkaitan dengan soal ketuhanan Allah Subhanahu wa taala dan bahwa Allah adalah pencipta dari segala apa yang ada di alam semesta ini ya. Oke, nah
itu yang pertama. Yang kedua, ya tentu berkaitan dengan al-aqlu al-ghorizi, ya itu kita nerima gitu ya, karena itu semua adalah bagian dari hikmah penciptaan Allah Subhanahu wa taala dalam diri anak-anak kita, sehingga pada akhirnya kita hanya menerima ya bahwa kita tidak boleh menyamakan satu anak dengan anak yang lain. Anak pertama beda dengan anak yang kedua, beda dengan anak yang ketiga, dan seterusnya. Kita tidak boleh kemudian menuntut seorang anak untuk sama dengan kakaknya, untuk sama dengan adiknya, karena masing-masing telah diciptakan oleh Allah sesuai dengan kadarnya. Inna khalaqna kulla syai'in biqadar. Itu adalah akal insting, akal bawaan, kecerdasan bawaan. Tapi yang kemudian menjadi hal yang perlu kita pahami dengan baik adalah apa yang disebut oleh Al-Mawardi sebagai bagian yang kedua, yaitu apa yang disebut dengan al-aqlu al-muktasab, kecerdasan yang diperoleh dari hasil belajar dan pengalaman hidup. Ya, kita berperan di sini tidak berperan dalam apa yang telah Allah berikan terhadap anak-anak kita. Nah, kecerdasan instinktif itu jika diberdayakan dengan belajar dan pengalaman hidup, itu akan berkembang ya menjadi akal muktasab, sehingga di sini bakat itu diolah bisa lebih baik, tapi juga bisa kemudian terabaikan. Orang tua kita dulu sering mendefinisikan atau menggambarkan soal ini ya, dengan pisau, ya, golok, ya. Di kampung kan golok itu setiap orang itu sangat familiar itu dengan golok, ya. Saya ingat gitu ya. Dulu ketika almarhum, ya, itu memberikan pembelajaran tentang keharusan untuk terus belajar itu, beliau menunjukkan golok yang ada di dapur gitu. Coba lihat gitu. Ya, kenapa golok itu, pisau itu. Jadi ya, pisau yang sangat tajam, tetapi mengapa yang itu menjadi pisau yang tidak bisa kita pakai, ya. Maka sederhana ketika itu saya menjawab, gitu ya. Yang itu karena Bapak setiap waktu itu mengasahnya. Yang itu karena Bapak tidak pernah memakainya, gitu ya. Dia bilang, benar itu, gitu ya. Ya, camkan itu, ya. Kecerdasan kamu juga harus begitu, harus dipakai terus, harus diasah terus. Nah itu, jadi itu akal muktasab itu, ya. Karena itu maka kecerdasan ini bisa meningkat dengan belajar, ya. Yang kalau itu tidak pernah dipergunakan, tidak pernah diasah, maka akan seperti yang digambarkan oleh Allah di dalam surat Al-Jumu'ah. Jadi perumpamaan orang-orang yang membawa Taurat tetapi tidak memahaminya, tidak mengamalkannya, tidak pernah ada proses pembelajaran mengenai kitab yang ada di bagian punggungnya itu seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Jadi yang dibawanya kitab, sumber ilmu, jendela pengetahuan, tetapi tidak pernah ada keledai yang membuka kitab-kitab itu untuk mempelajarinya. Maka tetaplah keledai itu sebagai simbol, ya, binatang yang paling bodoh di tengah-tengah masyarakat Arab, begitu. Nah, demikian pula manusia. Nah, karena itu maka kembali ke persoalan Al-Qur'an. Bagaimana Al-Qur'an itu menjadi media agar ia menjadi berperan untuk meningkatkan kecerdasan, ya, anak-anak kita. Maka Abu Daud meriwayatkan hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Al-Quran itu memang untuk dipahami. Ya, ini adalah hadis yang merupakan dialog antara Abdullah bin Amr bin As tentang berapa lama Al-Quran itu harus dihatamkan membacanya. Rasulullah mengatakan, ya, hatamkan dalam 1 bulan. Abdullah nawar, saya bisa lebih baik Rasul. Rasul mengatakan hatamkan dalam 20 hari. Dia nawar, Rasul mengatakan hatamkan dalam 15 hari. Nawar lagi sampai kemudian Rasulullah mengatakan hatamkan di dalam 1 pekan, ya. Terus dia nawar. Dalam riwayat lain, ya, Rasulullah SAW kemudian memberikan toleransi, ya, untuk menghatamkan Al-Quran itu dalam 3 hari. Ya. 3 hari berarti seharinya itu 10 juz, subhanallah, gitu ya. Ini semangatnya Abdullah bin Amr bin As. Alasannya kenapa? Karena lam yafqah, ya, tidak akan paham. Orang yang menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari. Itu artinya Al-Quran itu bukan sekedar anak kita mampu membacanya dengan baik,
meskipun itu adalah bagian dari proses pendidikan terhadap anak-anak kita berkenaan dengan Al-Quran, tetapi ya atau bukan hanya sekedar anak-anak kita mampu menghafalnya, tetapi juga harus pada akhirnya ya anak-anak kita diajarkan bagaimana bisa memahami ayat-ayat yang dikandung atau makna-makna yang dikandung di dalam setiap ayat yang selama ini anak membacanya, menghafalnya, dan seterusnya. Proses ini yang kemudian harus terjadi sehingga nanti keseluruhan potensi kecerdasan yang bisa digali dari Al-Quran membuat anak-anak kita terberdayakan seluruh dimensi kecerdasannya itu bisa terjadi pada diri anak-anak kita. Nah, dari situ maka pertama ya pasti itu ada pengaruh membaca Al-Quran dari yang paling dasar. Gitu ya. Di dalam hadis itu dikatakan dari Ibnu Abbas, Rasulullah bersabda, orang yang di dalam dadanya itu tidak ada hafalan Al-Quran seperti rumah tua yang tidak dihuni, menyeramkan. Ya. Nah, bagaimana rumah tua yang tidak dihuni itu tentu segala peralatan, perabot rumah tangga, bahkan ya rumah itu sendiri kemudian akan menjadi lapuk. 1 tahun rumah dihuni, 1 tahun dibandingkan dengan 1 tahun rumah ditinggalkan pasti berbeda. Kerusakan itu akan terjadi ketika rumah itu tidak dihuni. Demikian pula berkenaan dengan otak ya anak-anak kita. Jadi kalau Al-Quran itu tidak dimasukkan ke dalam benak anak-anak kita, maka seluruh komponen kognitifnya itu akan menjadi rusak. Nah, sekali lagi ini perlu penelitian lanjutan ini. Gitu ya. Tetapi gambaran Rasulullah SAW itu begitu gitu ya. Nah, kemudian itu akan berdampak, satu dampak yang sangat mengagumkan ya, sehingga berdampak pada kecerdasan-kecerdasan yang lain. Inilah yang kemudian digambarkan oleh Rasulullah ya dari Abu Musa. Rasulullah bersabda, ini riwayat Imam Bukhari karena itu hadis yang sangat sahih. Rasulullah menyebutkan perumpamaan mukmin yang membaca Al-Quran ini ya. Kalau tadi kan itu berarti hafalan Al-Quran ya. Itu seperti buah utrujah ya. Saya susah untuk mencari diksi utrujah itu di dalam bahasa kita, tetapi yang disebut dengan utrujah itu adalah mirip dengan jeruk ya. Jeruk manis dan harum gitu ya. Jadi enak dan harum ya, intinya adalah enak dan harum. Orang yang tidak membaca Al-Quran seperti kurma ya, enak tapi tidak harum gitu ya. Jadi ini yang kemudian ada dampaknya terhadap kehidupannya, perilakunya menjadi baik ya, tutur katanya menjadi sopan, dia sensitif gitu ya, sehingga cerdas secara sosial, cerdas secara spiritual. Ini yang kemudian bisa terjadi ya di dalam diri anak karena pengaruh membacanya ya. Bisa kemudian hafalan itu membuat anak ya atau tidak ada hafalan di dalam hafalan Al-Quran itu akan membuat kemudian sel-sel otaknya itu bisa mengalami kerusakan ya. Dan dalam pertemuan yang pernah kita diskusikan tentang bagaimana pengaruh Al-Quran terhadap kesehatan baik fisik maupun mental ya, sehingga kemudian kita membicarakan tentang Quranic sound healing ya, bagaimana kemudian pengobatan dengan cara memperdengarkan ayat-ayat Al-Quran itu akan berdampak pada perbaikan sel-sel otak manusia, itu yang kemudian terjadi sehingga bisa menjadi lebih baik ya kemampuan otak seseorang itu karena membaca Al-Quran. Dari situlah maka kemudian punya daya memori gitu ya yang bertambah ya. Kemudian nanti akan bertambah ya kecerdasan verbalnya, akan bertambah kecerdasan kognitifnya. Ini ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari berkenaan dengan Amr bin Maslamah. Jadi dia menceritakan bahwa bapaknya datang dari pertemuannya dengan Rasulullah. Dia berkata, demi Allah, ini sebelum terjadinya hijrah Rasul ke Madinah. Ya. Dia mengatakan, demi Allah, aku datang dari Nabi utusan Allah dengan benar. Dia bersabda, dirikanlah sholat. Dengan cara begini begitu tata caranya diajarkan Rasul. Sholatlah pada waktu ini dan itu. Kapan sholat itu harus dilaksanakan mengenai waktu-waktunya. Ya. Kemudian jika datang waktu sholat, hendaklah salah seorang di antara kamu melakukan azan. Dan orang yang paling banyak
Al-Qur'annya mengimami kamu. Nah, ini berkenaan dengan ya wal ya ummakum aktsarukum Qur'anan. Para ulama kemudian membicarakan tentang persoalan ini. Ya. Amr berkata, mereka melihat dan tidak didapati orang yang paling banyak hafalan Al-Quran dibandingkan aku. Mereka menyuruh aku maju. Padahal ketika itu aku berusia 6 atau 7 tahun saja. Subhanallah. Ya, sekali lagi, ya ini terjadi sebelum Rasulullah berhijrah dari Mekah ke Madinah. Loh, kok sudah pada melaksanakan sholat? Ya sudah, karena Mus'ab bin Umair itu sudah mendahului dakwah Rasulullah SAW atau dakwah Islam di Madinah, sehingga sebelum Rasul hijrah di situ sudah banyak komunitas Muslim, bahkan setiap rumah itu sudah dimasuki oleh Islam. Nah, para ulama kemudian membicarakan apa yang disebut dengan aktsarukum Qur'anan. Pertama adalah paling banyak hafalannya. Artinya adalah dengan banyak hafalan Al-Quran itu akan membuat seseorang itu memiliki kemampuan daya memori yang meningkat, ya. Paling bagus bacaannya. Berarti ini kecerdasan verbal, ya. Dan ini tentu ya akan didapatkan dari interaksi seorang anak dari Al-Quran. Dan kemudian yang ketiga dipahami oleh para ulama paling mengerti kandungannya, itu artinya adalah kecerdasan kognitif, gitu ya. Oke, jadi ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Amr atau dari Amr bin Maslamah, dan itu menunjukkan tentang berkenaan dengan pengaruh ya hafalan Al-Quran atau pemahaman Al-Quran, cara membaca Al-Quran terhadap kecerdasan manusia. Bagaimana dengan tadi itu? Kecerdasan majmuk yang diakibatkan dari Al-Quran. Pertama adalah kecerdasan linguistik. Ya. Misalnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada Adam seluruh nama. Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda seluruhnya. Kemudian dia memperlihatkannya kepada para malaikat seraya berfirman, sebutkanlah kepadaku nama-nama benda ini jika kamu benar. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Maka Al-Quran itu memberikan perbendaharaan kosakata yang sangat kaya berkenaan dengan ilmu pengetahuan. Karena itu orang yang akrab dengan Al-Quran, maka gaya bahasanya itu akan banyak ya istilah-istilah yang bisa dia ungkapkan. Berbeda dengan orang-orang yang tidak memiliki perbendaharaan ya linguistik dari Al-Qur'an. Jadi banyak sekali gitu ya. Saya dulu ingat ketika mahasiswa itu ketika itu ada musabaqah hifdzul Quran ya di Kairo yang dilaksanakan oleh Kementerian Wizarah Al-Auqaf, Kementerian Wakaf Mesir, karena saya mendapatkan beasiswa dari Kementerian Wakaf itu, maka ketika ada momen itu kemudian kami diundang ketika itu. Ya maka kita kemudian jalan, dan itu peserta dari semua negara termasuk Indonesia itu kemudian melakukan perjalanan. Ya, ada anak-anak yang datang dari Bangladesh ketika itu. Ya, saya bertanya kepada mereka berkenaan dengan teman-temannya, ini pada kemana teman-temannya? Aina ashabukum? Ya, di mana sahabat-sahabat kalian? Gitu ya. Ternyata luar biasa. Jawabannya adalah lastu alaihim bimusaitir. Dia bilang gitu ya. Maka kita ketawa-ketawa gitu ya. Jadi jawabannya itu dengan ayat Al-Qur'an ya. Dia mengatakan saya tidak tahu karena saya tidak mengurusi urusan mereka gitu ya. Jadi mereka adalah sama-sama yang memiliki atau kedudukannya, statusnya adalah sebagai peserta, dan boleh jadi antara satu orang dengan yang lain meskipun dari sama-sama dari satu negara itu sebenarnya tidak saling mengenal gitu ya. Karena itu maka jawabannya adalah stu alaihim bimusaitir, dia bilang gitu ya. Subhanallah, saya bilang ini anak kalau memang sudah akrab dengan Al-Qur'an, ternyata bahkan dalam bahasa sehari-hari juga dia menggunakan diksi-diksi Al-Qur'an gitu ya. Nah, kecerdasan musik ya, auzid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Apa yang disebut dengan warattilil Qur'ana tartila? Bacalah Al-Qur'an itu dengan tartil. Tartil di sini berkaitan dengan soal tajwidnya, berkenaan dengan soal makharijul hurufnya. Anak yang diajarkan bagaimana membaca Al-Quran itu dengan benar, dia akan terbentuk itu. Vokalnya terbentuk, kemudian ritmenya itu akan terbentuk. Itulah yang kemudian membuat Sayyid Qutb itu menulis satu buku, judulnya adalah At-Tasawwur Al-Fanni lil Quran.
ya konsep seni di dalam Al-Quran. Beliau mengatakan bahwa Al-Quran itu dengan ritmenya saja membuat orang itu mengerti. Mengapa? Misalnya gambaran tentang ya sesuatu yang akan terjadi pada hari kiamat itu adalah hal-hal yang tidak diduga-duga. Maka Al-Quran menggambarkan semua itu dengan hentakan-hentakannya. Al-Haqqah, mal-Haqqah, wa ma adraka mal-Haqqah. Misalnya, kata Sayyid Qutb, ini adalah gambaran tentang seni di dalam Al-Quran bahwa Al-Quran itu ya dengan ritmenya, dengan mozaiknya, dengan huruf-huruf yang keluar ketika dibacanya, itu akan membuat orang langsung bisa menangkap apa sesungguhnya makna yang dikandungnya. Ya, saya mohon maaf itu. Saya ingat suatu hari ketika saya presentasi di IKIM, ya, Institut Kepahaman Malaysia. Ketika itu saya menyampaikan seminar dengan saya menggunakan bahasa Arab, ya, pengantarnya bahasa Arab. Dan setelah saya presentasi itu ada yang mendatangi seorang guru besar. Dia datang dan bertanya, dia bilang, Pak, Bapak dulu pernah belajar makomat ya, gitu ya. Makomat itu yang cara membaca Al-Quran itu ya dengan langgamnya itu, gitu ya. Saya bilang, iya, dulu saya waktu SD itu belajar makomat. Dia mengatakan, oh pantas gitu ya. Saya menangkap gitu ya. Pembicaraan Bapak itu bahasanya atau dia bilang vokalnya itu kok bulat, dia bilang gitu ya. Oke. Jadi itu sesuatu yang mohon maaf ya, sekedar menjadikan contoh saja. Pengaruh membaca Al-Quran itu baru saya terasa, oh ternyata dulu ketika anak-anak bermain gitu ya, kemudian di hari Ahad itu saya ikut ngaji gitu ya, ikut melanggamkan ayat-ayat Al-Quran, ternyata ada pengaruhnya itu ya gitu ya. Nah, ini adalah kecerdasan musik sesungguhnya ya, karena di dalam bacaan Al-Quran itu akan membuat kita kemudian bisa bersenandung ya, sehingga membuat orang itu mendengarnya itu enak gitu ya, meresap ke dalam hati. Ini adalah kecerdasan musik sesungguhnya yang bisa didapat dari Al-Quran. Kecerdasan sosial juga sama ya. Ini di dalam surat Al-Hujurat misalnya, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Gitu ya. Perbedaan-perbedaan, ya keragaman di dalam kehidupan bermasyarakat itu kemudian membuat apa? Membuat sadar tentang apa yang menjadi hikmah Allah dari manusia diciptakan dengan keragaman semacam itu. Untuk apa? Lita'arafu, saling mengenal, bukan untuk saling membanggakan etnisnya, gitu ya, sukunya. Dan karena itu inna akramakum indallahi atqakum, bukan karena kita suku apa kemudian dianggap paling mulia, karena yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Ini kecerdasan sosial. Dan betapa banyak tadi itu saya gambarkan bahwa keseluruhan diksi tentang manusia di dalam Al-Quran yang menggunakan kata an-nas merupakan dimensi sosial di dalam kehidupan manusia itu justru 62% itu. Dan itu artinya adalah bahwa Al-Quran menunjukkan atau menggambarkan tentang ruang dari kehidupan umat manusia itu sesungguhnya ada di dalam ruang kehidupan bermasyarakatnya itu, gitu ya. Dan itu yang kemudian menjadi potensi keberhasilan paling besar ketika cerdasan sosial ini didapat oleh anak-anak. Kecerdasan inovatif misalnya, ya bagaimana misalnya inovasinya Dzulkarnain misalnya, ya atu di zubarul hadid, berikanlah aku potongan-potongan besi, hingga ketika potongan besi itu telah terpasang sama rata dengan kedua puncak gunung itu, dia Dzulkarnain berkata, tiupkanlah api itu. Ketika besi itu sudah menjadi merah seperti api, dia pun berkata, berikanlah aku tembaga yang mendidih agar aku tuangkan ya ke atasnya besi panas itu, maka mereka Ya'juj dan Ma'juj tidak mampu mendakinya dan mereka tidak mampu pula melubangnya. Subhanallah ya. Jadi kecerdasan yang bisa kita dapatkan dari Al-Quran itu sekali lagi ya ini berkenaan dengan soal tafakuhnya itu ya, proses tafakuhnya, proses penggalian makna-makna yang dikandungnya ya. Karena itu maka mudah-mudahan anak-anak kita yang sekarang mulai akrab dengan Al-Quran misalnya, suatu waktu mereka akan sampai pada pemberdayaan ya dirinya dengan kecerdasan-kecerdasan semacam ini, dan itulah yang kemudian membuat para ulama kita sepanjang sejarah telah memberikan sumbangan yang sangat signifikan di dalam kehidupan
atau di dalam kebudayaan dan peradaban umat manusia ini. Gitu ya. Oke, karena itu maka makin berusia itu manusia itu semakin cerdas. Ya, ketika proses ini akan terus berlanjut. Karena itu maka interaksi dengan Al-Quran itu harus merupakan interaksi sepanjang hayat. Pepatah Arab mengatakan orang yang panjang usianya, kekuatan badannya berkurang, tapi kemampuan akalnya bertambah. Orang yang tidak mau belajar dan tidak mengambil pelajaran dari hidupnya akan menjadi seorang yang bodoh ahmak. Usianya sudah dewasa tapi masih kekanak-kanakan. Jadi awet kanak-kanaknya, bukan awet muda, tapi awet kanak-kanaknya. Ya, sudah kakek-kakek misalnya, tapi masih main layang-layang misalnya, gitu ya. Nah, ini, apakah tidak ada gitu ya pekerjaan-pekerjaan lain yang harus dia kerjakan sehingga kemudian dia melakukan perbuatan-perbuatan yang remeh-temeh itu misalnya. Wahab bin Munabbih mengatakan itu seperti tembikar yang pecah, tidak bisa ditambal, tidak bisa diperbaiki, dan tidak pula bisa dikembalikan menjadi tanah kembali. Gitu ya. Jadi kalau sudah tua, gitu ya, tapi tidak membuat dia semakin cerdas, posisinya seperti tembikar, gitu ya. Retak tembikar itu tidak bisa kemudian diperbaiki, gitu ya. Berbeda dengan ketika retaknya itu retak seperti misalnya tempurung yang retak, ya, itu bisa dengan proses, ya, itu bisa dia pulih kembali, gitu ya. Kemudian, ini kecerdasan emosi, ya, kecerdasan emosi. Ini diceritakan, ya, berkenaan dengan contoh misalnya Al-Fudail bin Iyad, gitu ya. Kenapa? Ya, seorang Fudail bin Iyad yang awalnya adalah seorang begal, ya, kelas kakap. Kemudian dia membaca atau dia mendengar tamunya yang ketakutan dengan Al-Fudail bin Iyad itu, takut dengan kejahatannya, tetapi kemudian Fudail bin Iyad memberikan kebaikan kepada mereka. Mereka mengatakan ketika suatu sore mereka akan melewati sebuah wilayah yang terkenal, yaitu dengan kejahatan Fudail bin Iyad sebagai begal, mereka berteriak, cepat, cepat. Ya, keburu sore kita kepergok oleh Fudail. Ternyata itu terdengar oleh Fudail bin Iyad itu. Maka di dalam benaknya kemudian dia mengatakan sedemikian takutkah orang denganku? Maka kemudian dia berteriak tanpa mereka tahu. Ya, dia mengatakan siapa di antara kalian yang mau tidur di rumahku malam ini akan bebas dari kejahatan Fudail. Ya, mereka kemudian melihat ini kesempatan karena waktu sudah mulai sore, gitu ya. Kemudian mereka terima tawaran itu. Mereka mengikuti orang itu ke rumahnya, kemudian Fudail bin Iyad mencarikan selimut, ya, untuk tamu-tamunya itu. Ketika pulang ke rumahnya, kemudian salah seorang di antara mereka membaca ayat ini, alam ya'ni lil ladzina amanu an tahsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qablu faqala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Ya, maka ini tentu kisah ini agak panjang, ya, karena itu maka saya percepat saja. Dia kemudian berteriak, ya, inilah saatnya Fudail takut kepada Allah. Jadi ketika itu orang-orang itu tahu, gitu, oh ternyata itu toh Fudail bin Iyad itu. Ya, mereka justru tidur di rumah Fudail bin Iyad itu. Tapi dari situlah kemudian, ya, Fudail bertobat, gitu ya. Sekedar dia mendengar ayat Al-Quran itu, tersentuh ulu hatinya untuk kemudian dia bertobat kepada Allah dan benar-benar secara drastis dia berubah dan menjadi abidul haramain, ya, orang yang ahli ibadah di Mekah dan Madinah. Akhirnya kemudian menjadi seperti Fudail yang kita tahu di dalam sejarah. Ini kecerdasan emosi yang diakibatkan karena bacaan Al-Quran. Karena itu maka akal atau kecerdasan itu intinya adalah kemampuan kontrol diri, ya, sehingga bukan hanya soal orang itu tahu suatu pengetahuan atau paham dengan suatu teori, tetapi pada akhirnya yang disebut dengan kecerdasan itu adalah kemampuan kontrol diri. Itulah sebabnya kecerdasan di dalam diri manusia itu disebut dengan aklun, ya. Aklun itu diambil dari kata iqol, ya. Bapak Ibu, ada orang yang menunggangi unta, atau dalam di tengah-tengah masyarakat kita misalnya orang menaiki kuda, gitu ya. Kuda itu, ya, tukang delman itu kontrol terhadap kuda itu, belok kanan, belok kiri, lurus, berhenti, itu digantungkan pada tali yang dia tarik,
gitu ya, mau belok kanan dia tarik sebelah kanan dan seterusnya, maka dengan cara itulah dia memiliki kontrol terhadap kudanya itu. Nah, tali yang menjadi kontrol manusia itu adalah akalnya, kecerdasannya. Ya, dari situlah maka tidak disebut orang yang cerdas kalau pengetahuan yang ada di dalam dirinya itu tidak menjadikan dia punya kontrol terhadap dirinya. Ya, dari situlah maka dia menjadi cerdas jika daya pikirannya itu mengendalikan dirinya dari hawa nafsu. Amir bin Abdul Qais mengatakan, jika kecerdasan engkau mengekang engkau dari melakukan perkara yang tidak senonoh, maka engkau orang yang cerdas. Nah, Al-Quran akan membuat anak-anak kita insya Allah bukan hanya sekedar mengerti, bukan hanya kemudian daya intelektualitasnya di dalam berbagai dimensi itu kemudian meningkat, tetapi ini kecerdasan emosinya, kecerdasan spiritualitasnya, kecerdasan kognitifnya akan membuat anak-anak kita insya Allah itu punya kemampuan kontrol diri. Di mana anak kita harus belok kanan, kapan anak kita harus belok kiri, kapan harus lurus terus, kapan harus berhenti. Semua itu digantungkan pada kecerdasan tadi. Itu hasil interaksi anak dengan Al-Qur'annya. Karena itu maka orang-orang yang cerdas menurut Rasulullah itu adalah al-kayyisu. Orang yang cerdas adalah orang yang mengendalikan dirinya dan berbuat untuk bekal setelah mati. Al-kayyisu madana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Sebaliknya, wal-ajisu, orang yang bodoh adalah orang yang manittaba'at nafsuhu hawaha, orang yang mengikuti hawa nafsunya, wa tamanna 'alallahi al-amani, kemudian dia berangan-angan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang kemudian membuat kita punya harapan besar bahwa kita tidak hanya sekedar ya, tidak hanya sekedar kita ingin anak-anak kita menjadi anak yang pintar ya, matematikanya, nilai-nilainya kemudian menjadi nilai-nilai yang bagus. Bukan hanya itu. Apa artinya sebuah angka di dalam perjalanan hidup? Ya, kita juga tidak pernah ada yang bertanya tentang berapa nilai bahasa Inggris kita waktu SMP, waktu SMA gitu ya. Tidak juga ada yang bertanya berapa nilai matematik kita pada masa-masa perjalanan seperti itu. Tetapi orang melihat kita sekarang ini orang benar atau tidak gitu ya. Dan itulah hakikat dari kecerdasan yang sesungguhnya yang kita inginkan dari anak-anak kita. Karena itu maka kecerdasan yang sesungguhnya adalah kecerdasan yang membuat diri kita, anak-anak kita semakin dekat dengan Allah. Makin berilmu, makin luhur kedudukannya di sisi Allah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Makin bertakwa, makin mulia di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Kita ingin anak-anak kita menjadi anak-anak yang cerdas, yang bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah, dan mudah-mudahan kelak mereka lah yang juga memberikan syafaat kepada kita pada saat kita membutuhkan ya syafaat dari pihak-pihak yang diizinkan oleh Allah memberikan pertolongannya kepada kita. Mudah-mudahan seandainya kita bukan ahli ibadah, bukan ahli ilmu, anak-anak kita lah yang akan menjadi ahli ibadah, ahli ilmu ya, dan mudah-mudahan kelak ketika kita bukan apa-apa, anak kita ada datang dan kemudian membawakan mahkota untuk kemudian dipakaikan ya di atas kepala kita. Kita ingin itu semua terjadi, dan itu semua akan terjadi ketika anak-anak kita akrab sejak dini dengan Al-Quran. Bapak Ibu ya, itu yang bisa saya sampaikan. Ya, mohon maaf ini agak panjang ya, gitu ya. Baik, ya saya kembalikan ke Ustadz Bayu, monggo Ustadz. Baik, terima kasih banyak pada Ustadz Abbas Mansur Tamam atas penjelasannya yang alhamdulillah, subhanallah, ini detail sekali ya Ustadz ya, tentang peran Al-Quran terhadap kecerdasan anak ya, yang mana kecerdasan ini tadi Ustadz jelaskan, kecerdasan di berbagai macam kecerdasan yang kita kenal sebagai multiple intelligence ya. Menarik kiranya para ayah bunda sekalian untuk dibahas lebih lanjut. Masuk kepada sesi selanjutnya, yaitu sesi pertanyaan tanya jawab, mungkin kepada ayah bunda yang ingin menanyakan tentang tema terkait dengan Al-Quran sebagai asyifa ya, mencerdaskan anak dengan Al-Quran. Kami persilahkan baik melalui chat ataupun melalui langsung. Bagi yang ingin bertanya silahkan bisa diaktifkan speakernya. Kami persilahkan kepada ayah bunda. Ada yang raise hand tuh.
Ustaz. Ya, silakan kepada Bunda Humaira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, afwan Ustadz, ada beberapa yang ingin saya tanyakan terkait dengan pembahasan Al-Quran ya sebagai asyifa. Tadi saya menarik dengan kata-kata Al-Quran itu sebagai kecerdasan dalam emosional. Saya percaya dengan itu karena yang saya pernah pelajari itu memang Al-Quran itu membawa ketenangan bagi jiwa ya setiap orang yang membacanya. Tapi akhir-akhir ini yang saya lihat ada beberapa, misalkan Ustadz, ada pelaku, maksudnya tuh seseorang yang memang bahkan mungkin mempunyai ilmu agamanya mungkin lebih atau hafalannya baik, tapi melakukan hal-hal yang kadang di luar yang Al-Quran ajarkan gitu. Maksudnya melanggar perintah-perintah yang memang Allah perintahkan gitu. Itu seperti itu tuh fenomena seperti apakah itu sebenarnya Ustadz? Terkadang kan kita berpikir gini, kok dia melakukan seperti itu sedangkan hafalan dia baik atau dia sedangkan mempunyai ilmu dia tuh lebih gitu. Itu seperti itu tuh apa gitu tanggapan Ustadz tuh seperti apa dengan melihat hal-hal yang seperti itu Ustadz? Mungkin itu aja sih tanyaan. Baik. Ya. Langsung dijawab, Ustaz Bayu, gimana? Ya, langsung ditanggapi aja, Ustaz, silakan. Baik, ya. Al-Quran mengatakan, ya inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwa. Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk ke jalan yang paling lurus, gitu ya. Nah, karena itu maka persoalan yang kemudian menjadi keganjilan, gitu ya, itu di luar dari ketentuan umumnya, gitu ya. Di luar dari ketentuan umumnya. Jadi di dalam kaidah itu, kalau ada suatu pengecualian, maka itu tidak merubah ketentuan umumnya. Ya, bahasa kita sederhana, itu kan oknum, begitu ya. Itu oknum, gitu. Kata-kata oknum itu umum dipahami bahwa ketentuan umumnya tidak begitu, gitu ya. Kecuali kemudian kalau ternyata ya sekian puluh jenderal melakukan hal yang sama, tidak bisa disebut oknum itu, gitu ya. Nah, jadi benar, gitu ya, bahwa hidayah itu pada akhirnya di tangan Allah. Gitu. Jangankan untuk kelas kita sebagai manusia, kelas para nabi saja, ya, anak-anak yang hidup di dalam lingkungan keluarga seorang nabi, ya, itu tidak selalu ya bahwa anaknya itu mengikuti ajaran ayahnya, ya, tidak karena seorang istri itu adalah istri seorang nabi kemudian menjadi istri yang solehah, gitu kan begitu, ya. Ada istri Yusuf, ada istri Nabi Lut, maksud saya, ya, ada anak Nabi Nuh alaihissalam misalnya, gitu ya. Tapi itu semua tidak membuat kita mengatakan ya nggak usahlah kita soleh-soleh amat dalam hidup ini, kok anak-anak juga belum tentu ngikutin kesolehan kita, kan tidak bisa mengatakan begitu, gitu ya. Tetap saja kita katakan bahwa kita harus menjadi contoh bagi anak-anak kita. Anak-anak kita ingin jadi anak-anak yang soleh, maka kita harus kasih ya contoh terbaik dari kesolehan yang kita inginkan. Ya kaidahnya begitu ya. Jadi pada akhirnya ya setiap orang itu terpengaruh oleh banyak hal di dalam hidup ini dan Al-Quran adalah salah satunya. Tetapi Al-Quran, ya orang yang memiliki interaksi dengan Al-Quran yang baik, ya dalam pengertian banyak interaksinya dengan Al-Quran, tentu itu tidak menjadi satu-satunya jaminan karena ada persoalan lain yang bisa terjadi dengan dirinya, ya. Oleh karena itu maka potensi-potensi kecerdasan yang tadi itu, yang majmuk tadi itu mutlak, itu diperlukan di dalam diri kita, diri anak-anak kita. Berarti orang yang tadi dikasih dicontohkan tadi itu tidak berdampak pada kecerdasan yang majmuk tadi itu, gitu ya. Intinya dia tidak terberdayakan, ya emosinya, ya membuat dia tetap saja tidak punya kontrol terhadap dirinya, dan itu dimungkinkan sebenarnya itu terjadi karena adanya kesalahan di dalam cara dia berinteraksi dengan Al-Quran. Itu bisa jadi begitu, gitu ya, bisa jadi begitu. Kelihatannya dari luar dia punya ilmu yang luas, ya interaksinya dengan Al-Quran bagus, tetapi pada akhirnya ya kita tidak tahu apa yang terjadi di dalam kehidupan pribadinya. Karena itu ada persoalan-persoalan yang kita tidak tahu ya pada
orang-orang semacam ada seorang sahabat yang meninggal dunia. Maka sahabat yang lain itu mengatakan absyir bil jannah, itu ya, berbahagialah, dia masuk surga. Didengar oleh Nabi SAW, itu kemudian Rasul menyebutkan, emangnya kamu tahu, gitu ya, apa yang dia lakukan di dalam kesendiriannya? Boleh jadi dia melakukan hal yang tidak penting, boleh jadi dia pelit untuk sesuatu yang mestinya ketika dia mengeluarkan, dia tahu bahwa infaknya itu tidak membuat dia miskin, tetapi dia tidak berinfak itu. Nah, jadi ada persoalan-persoalan yang kita tidak tahu itu, gitu ya. Karena itu maka kita tidak harus disibukkan dengan kasus-kasus tertentu, gitu ya. Tetapi kemudian mari kita sibukkan diri kita agar diri kita, anak-anak kita benar ketika memiliki interaksi yang bagus dengan Al-Quran. Al-Quran itulah yang akan menjadi salah satu dari faktor penting untuk kebaikan hidup kita, anak-anak kita di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Begitu ya, Ibu ya, Mangga. Jazakallahu khair, Ustaz. Oh iya. Baik, selanjutnya ini sudah ada beberapa pertanyaan Ustadz di kolom chat, akan saya bacakan. Ustadz Bayu, boleh saya izin bertanya, Ustadz? Iya, sebentar ya Bu ya, dibacakan yang di kolom di chat dulu ya. Baik, Ustadz. Ya, ini yang pertama Ustadz dari Bunda Zalum. Assalamualaikum, izin bertanya Ustadz, kemampuan atau kecerdasan dalam menghafal itu apakah sudah termasuk salah satu kecerdasan atau include termasuk di jenis kecerdasan Ustadz? Kemudian pertanyaan yang kedua, beberapa kasus didapati seseorang yang sudah hafal Quran tapi kurang adab atau akhlaknya. Menurut Ustadz kekeliruannya di mana? Terima kasih Ustadz. Baik ya, pertama berkenaan dengan kemampuan menghafal Ustadz. Kemampuan menghafal ya. Iya. Kemampuan menghafal Al-Quran. Tentu kemampuan menghafal Al-Quran pun ini menjadi bagian dari kecerdasan itu. Ada orang yang memiliki kecerdasan di dalam menghafal, tapi ada orang yang menghafal itu tidak begitu bagus, tapi dia memiliki kemampuan di dalam memahaminya. Daya analisisnya, kemampuan dia berlogikanya, dia lebih bagus daripada kemampuan untuk menghafalnya misalnya, gitu ya. Jadi banyak persoalan yang berkaitan dengan hal itu semua, gitu ya. Dan karena itu maka ada orang-orang yang disebut dengan al-qari ya atau al-muqri di dalam bahasa Arab ya. Ada orang yang disebut dengan qari, gitu ya. Jadi terminologi Arab itu orang Arab itu ketika menyebut qari ya, itu ada perbedaan antara penggunaan kata qari itu di dalam hadis dengan penggunaan kata qari itu di dalam kehidupan sehari-hari sekarang. Dahulu ketika yang disebut dengan qari ya bukan hanya sekedar itu punya banyak hafalan, tetapi adalah orang-orang yang memiliki kemampuan ya untuk memahami dan mengamalkan ayat-ayat yang dikandungnya ya. Tapi kemudian sekarang muncul satu pemahaman bahwa yang disebut dengan qari adalah orang yang punya hafalan atau mampu melanggamkan ayat-ayat Al-Quran. Jadi terjadi satu penyempitan gitu ya. Tapi intinya adalah masing-masing itu berkaitan dengan kecerdasan yang ada di dalam dirinya. Ya, ada orang yang hafalannya bagus, dia hafid, ya, tetapi ketika membaca Al-Quran, ya bacaannya kurang enak didengar, gitu ya. Ada begitu banyak, gitu ya. Ada orang yang hafalan Al-Qurannya tidak begitu banyak, tetapi ketika membaca Al-Quran itu terasa betul, gitu ya. Para sahabat juga begitu, ya. Para sahabat juga begitu. Seorang sahabat, ya, Al-Asy'ari, ya, itu disebut oleh Rasulullah SAW ya bahwa qad utita mizmaran min mazamiri Daud, min mazamiri Ali Daud, gitu ya. Mendengarkan bacaannya itu, kemudian Rasulullah SAW menyebutkan, sungguh engkau telah diberikan oleh Allah sebuah dawai lah bahasanya itu, seperti dawainya keluarga Daud alaihissalam. Jadi membacanya itu merdu sekali, gitu ya, membuat orang kemudian meneteskan air mata. Tapi sahabat-sahabat lain tidak memiliki kemampuan itu. Umar bin Khattab dengan segala kecerdasan di dalam dirinya itu tidak seperti
apa yang digambarkan oleh sahabat itu atau terhadap sahabat itu artinya adalah kemampuan mereka itu juga berbeda-beda, ya. Makanya Rasulullah menyebutkan arhamu ummati li ummati Abu Bakrin. Keunggulan Abu Bakar itu adalah ada pada sifat kasih sayangnya. Wa asyadduhum fi amrillahi Umar. Kecerdasan yang paling menonjol pada diri Umar itu adalah ketegasannya di dalam menegakkan perintah-perintah Allah. Kemudian Utsman bin Affan, ya, itu adalah wasdaquhum hayaan. Utsman, kecerdasan yang paling menonjol pada diri Utsman adalah sifat malunya itu. Baru kemudian Rasulullah SAW menyebutkan kecerdasan kognitif pada sahabat-sahabat yang lain dengan menyebutkan bahwa wa'alamuhum bil halali wal harami Mu'ad, yang paling ngerti atau yang paling pintar fikihnya halal haram adalah Mu'ad, ya. Kemudian wa afroduhum Zaid, yang paling ahli dalam bidang faraid itu Zaid, dan wa aqrohum Ubay, yang paling ahli dalam bidang qiraat tadi itu langgamnya dan lain sebagainya itu adalah Ubay. Nah, jadi sahabat-sahabat saja itu memiliki kecerdasan yang berbeda-beda itu, gitu ya. Baik ya, itu ya. Jadi mudah-mudahan ya anak-anak kita memiliki tadi itu ya kecerdasan yang majbuk gitu ya, segala bisa lah bahasanya itu ya. Orang tua kita bilang masagi gitu ya. Jadi masagi itu segala sisinya itu lengkap, mudah-mudahan gitu ya. Tapi seandainya pun tidak setiap sisi itu ada di dalam diri anak kita, yang penting adalah anak kita memiliki salah satu dari dimensi kecerdasan itu, kemudian terberdayakan dan membuatnya kemudian mampu berperan di dalam kehidupan ini ya dengan lebih baik. Baik, pertanyaan yang selanjutnya Ustaz ya. Tadi ada Bunda dari Bunda Nur Hidayah Ishak, silahkan Bunda. Iya, baik Ustaz. Afwan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Ustaz, terima kasih atas waktunya. Saya sangat tertarik kalau Pak Ustadz yang menyampaikan materi-materi, apalagi ini yang berhubungan dengan kecerdasan anak terhadap Al-Quran ini. Jadi saya selalu sesibuk apapun Ustadz, saya selalu mengikuti. Ini subhanallah, walaupun tadi saya sempat telat sedikit, tapi saya tetap mengikuti. Tema yang hari ini, topiknya adalah Al-Quran sebagai asyifa dan meningkatkan kecerdasan anak dengan Al-Quran. Baik Ustadz, tadi saya sudah mendengarkan, kemudian melihat slide demi slide gitu, terutama tentang kecerdasan majemuk dari Al-Quran. Di antaranya ada kecerdasan linguistik, kecerdasan musik, kecerdasan sosial, dan kecerdasan inovatif. Ini afwan ya Ustadz, saya juga sebagai seorang pendidik, mungkin yang pertama ini mungkin tadi setelah saya mendengar pemaparan dari Ustadz, bagaimana cara kita menyampaikan kepada seseorang atau kepada orang tua kita yang selama ini mindsetnya itu, oh anak itu dikatakan cerdas apabila dia bisa menyelesaikan misalkan matematika selalu mendapatkan nilai 100 atau pelajaran-pelajaran yang lain. Padahal tadi kata Ustaz, seseorang itu dikatakan cerdas apabila dia mampu berinteraksi dengan orang lain, bukan dengan semata-mata bisa menyelesaikan pelajaran-pelajaran yang eksakt. Itu yang pertama Ustaz. Kemudian yang kedua, bagaimana anak-anak kita, bagaimana agar anak-anak kita itu semakin cerdas di sela-sela belajar dan mempelajari tentang syariat Islam yang bersumber dari Al-Quran itu sendiri. Kemudian, Afwan ya Ustadz, boleh nambah satu lagi Ustadz? Ya baik Bu, silakan. Ya Ustadz, gimana Ustadz? Suara saya terdengar? Baru terdengar Bu, silakan Bu. Iya, baik Ustadz. Yang ketiga Bu, yang kedua tadi sudah ketangkap Bu, yang ketiga. Iya, saya di antara hadis untuk menghafal Al-Quran, lalu yang terpenting mengamalkannya ya Ustadz, yang berbunyi barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu Allah akan mempermudah baginya jalan menuju surga. Itu hadis riwayat Muslim. Saya minta tolong ya Ustadz ya untuk membedakan antara iqab dan azam. Kemudian bagaimana menjadi orang tua dan sekaligus guru, modal utama dalam mendidik anak-anak, mungkin diantaranya ya Ustadz yang di dalam Al-Quran, saya lupa tuh surat Ali Imran yang berbunyi Fabima, Bismillahirrahmanirrahim, Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr
Fa idza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Mungkin pertanyaan saya, bagaimana pendekatan ya Ustaz, kita sebagai orang tua, kemudian guru juga untuk memberikan pendekatan-pendekatan kepada anak didik kita, kepada anak kita utamanya ya Ustaz. Afwan ya Ustaz, jazakumullah khair katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung Pak Ustadz Bayi ya. Masih ditutup Pak Ustadz Bayi itu. Baik ya. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Pertama, benar ya bahwa ada paradigma lama ya di dalam terkadang diri kita atau mungkin juga orang tua kita tentang apa yang disebut dengan kecerdasan. Ya, terkadang ya memang disebut cerdas itu adalah orang yang keilmuan eksaknya itu unggul. Jadi dulu di dalam cerita tentang filsafat Yunani, ya Aristoteles itu menuliskan sebuah kalimat di dalam gerbang sekolahnya, gitu ya, disebut dengan al-masyaun ya di dalam istilah Arab itu Aristoteles selalu akademi Aristoteles itu kemudian mengajarkan tentang berbagai kebijaksanaan. Dan atas gerbang sekolahnya itu ditulis ya, Anda atau sekolah ini hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang unggul dalam matematika gitu ya. Jadi matematika itu yang kemudian dijadikan sebagai kategori atau ukuran kecerdasan gitu ya. Nah, ini yang kemudian terjadi di dalam kehidupan atau dalam pendidikan di negeri kita gitu ya. Sehingga produk lama pendidikan ini hanya ngukur cerdas itu dari aspek-aspek yang teoritis eksakta seperti itu gitu. Nah, karena itu maka kemudian hanya satu aspek saja yang diberdayakan gitu ya, yaitu aspek kognitifnya ya. Dari situ maka muncul seperti yang sering diungkapkan oleh para guru, khususnya guru-guru PAI yang tidak mengajarkan keilmuan seperti tadi, yang keilmuan yang tidak diujian nasionalkan, itu menjadi dianaktirikan, gitu ya, dianaktirikan. Jadi kalau pagi-pagi itu pelajaran yang sulit-sulit, gitu, matematika, gitu ya, itu yang sulit-sulit itu pagi-pagi, anak dalam keadaan fresh, gitu ya. Tapi PAI kemudian disampaikannya itu habis istirahat siang, gitu ya, pada saat ketika anak-anak sudah letih, gitu, sudah ngantuk, itu baru dikasih PAI, gitu ya. Anggapannya itu tadi, gitu ya. Nah, jadi itu yang kemudian terjadi dalam banyak persoalan di dalam sistem pendidikan kita, ya. Dan ini didasarkan atas paradigma tadi yang tidak tepat berkenaan dengan apa yang disebut dengan cerdas itu. Tetapi alhamdulillah, ya para pendidik sekarang itu sudah mulai ngerti ya tentang multiple intelligence tadi itu, gitu ya. Dan saya pernah mengikuti sebuah acara parenting ya di sebuah sekolah di mana anak saya itu belajar. Itu kepala sekolah itu mempresentasikan gitu ya hasil penelitian orang dan apa yang akan dilakukan di sekolah itu berkenaan dengan pemberdayaan kecerdasan ya. Jadi dia mengatakan bahwa sekarang ini ya umum di sekolah-sekolah itu ya hampir 80% dari proses belajar mengajar itu hanya berkaitan dengan soal kognitif. Sementara kecerdasan sosial, kecerdasan spiritual, emosional, ya itu sama sekali itu jarang sekali disentuh, ya apalagi kecerdasan sosialnya. Nah, dari situlah maka kemudian muncul ya kesadaran-kesadaran baru dalam dunia pendidikan berkenaan dengan kecerdasan-kecerdasan dalam bentuk lain, gitu ya. Apa yang sering disebutkan, gitu ya, bahwa keberhasilan hidup manusia itu ditentukan oleh kecerdasan IQ-nya atau oleh IQ-nya itu hanya 20% saja. Jadi hanya 20% ya keberhasilan hidup itu ditentukan oleh IQ-nya. Tetapi sisanya adalah keberhasilan emosional atau kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, kecerdasan sosial dan lain sebagainya gitu. Itu yang kemudian lebih banyak menentukan. Gitu ya. Dan ini yang kemudian menjadi sesuatu yang nyata sekarang ini ya. Muncul meme di lingkungan perguruan tinggi misalnya di antara obrolan dosen-dosen itu ya jangan khawatir dengan mahasiswa-mahasiswa yang nilainya itu selalu A ya karena kelak
mereka akan menjadi sahabat kita. Jadi sama-sama dosen gitu ya. Tapi hati-hati gitu ya dengan anak-anak yang dengan nilainya yang hanya IP-nya 3,5 gitu ya, antara 3 sampai 3,5 gitu ya. Kenapa? Karena dimungkinkan mereka kelak akan menjadi para pengusaha dan kita membutuhkan mereka. Gitu ya. Tapi hati-hati dengan mahasiswa yang nilainya itu ya, itu hanya 3 saja. Ya, IP-nya 3 sekian gitu. Tapi mereka sibuk demo, sibuk organisasi karena suatu saat negara akan ada di dalam genggaman mereka gitu ya. Jadi para politisi itu gitu. Nah, jadi ini adalah gambaran bahwa yang disebut dengan kecerdasan atau keberhasilan hidup itu memang nyata, bukan hanya ditentukan oleh soal IQ, tetapi juga kecerdasan yang lain. Begitu ya, itu yang pertama ya. Karena itu kemudian bagaimana kita memilihkan kegiatan untuk anak ya. Maka kita membimbing mereka itu. Ketika anak ada di rumah, ini harus wanti-wanti. Ini juga adalah persoalan yang benar-benar saya ngerasa itu menjadi masalah di zaman kita ini, bahwa ketika anak ada di rumah itu sibuk dengan gadgetnya. Biarkan mereka, suruh mereka bermain dengan anak-anak sebayanya. Ya, disitulah maka kecerdasan sosial mereka akan terasah. Di situ kecerdasan emosinya akan terasah, ya, dan lain sebagainya. Ketika mereka berhubungan dengan teman-temannya. Karena itu maka jangan sampai anak kita menjadi orang yang solo entry, ya, orang yang kecenderungannya menyendiri. Karena gadget itu akan mengantarkan pada kecenderungan untuk menyendiri, tidak peka terhadap sosial. Bahkan kemudian dia terobsesi dengan sesuatu yang tidak nyata, ya, dengan dunia mayanya. Itu sekarang sedang menjadi masalah itu di dalam kehidupan masyarakat Jepang, ya, ketika mereka itu justru tertariknya itu dengan sesuatu yang sifatnya abstrak. Pacar gitu ya, pacarnya pacar abstrak gitu ya, hanya ada di HP-nya gitu ya. Mereka kemudian menyampaikan rasa rindu, rasa kangen untuk sesuatu yang sesungguhnya tidak ada gitu ya. Nah, ini adalah persoalan yang sedang terjadi di dalam kehidupan zaman sekarang ini. Jangan sampai kemudian anak-anak kita menjadi gila hanya karena persoalan HP yang ada di dalam genggamannya ya. Berhubungan, bermain dengan sesama mereka, anak-anak itu yang kemudian jauh lebih baik ketimbang hanya menyendiri. Ya, kecuali tentu ketika pada waktu-waktu di mana mereka itu harus belajar. Nah, yang terakhir adalah bagaimana kemudian ya pendekatan yang harus kita lakukan ketika kita mendidik, ya, baik terhadap anak kita maupun anak-anak didik kita. Ya, tentu ya Bapak Ibu semua, kita harus mempertimbangkan tentang seluruh aspek ya kemanusiaan anak didik kita atau anak kita. Mereka bagaimanapun bukan robot ya, tapi adalah manusia yang punya rasa, ya, punya perasaan, punya sikap, punya pikiran, dan punya dunianya sendiri, gitu ya. Karena itu maka bersikaplah humanis, ya, terhadap mereka. Pertimbangkan bahwa hidup mereka bukan hanya sekedar mereka harus belajar. Karena itu maka belajar juga harus berkaitan, harus dengan mempertimbangkan aspek-aspek yang lain. Rasulullah SAW diminta oleh para sahabat untuk mengajar kepada mereka itu setiap hari secara formal. Tapi Nabi menolak, saya tidak mau, gitu ya. Yang beliau lakukan adalah secara formal itu seminggu sekali, gitu ya. Hari Kamis dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nah, kenapa? Karena kalau setiap hari juga akan membosankan dan akan membuat mereka pada akhirnya ya tidak tertarik, ya. Demikian juga anak-anak kita. Karena itu maka ada saatnya di mana mereka harus belajar, ada saatnya dibiarkan mereka di dalam dunianya sendiri sesuai dengan tuntutan ya perkembangannya. Mereka adalah anak-anak yang sedang beranjak dari mulai abstrak, ya, dari mulai konkret menjadi abstrak dan seterusnya, dari bermain menjadi lebih serius dan seterusnya. Biarkan dunia mereka itu kemudian dijalani secara alamiah. Bagaimana Rasulullah SAW memberikan perlakuan kepada Aisyah, sesuatu yang tidak sama dengan perlakuan Rasul kepada Khadijah. Aisyah itu dibiarkan, bahkan difasilitasi untuk melihat tontonan, gitu ya, untuk mendengarkan nyanyian, padahal itu di rumah Rasul. Kenapa? Sesuai dengan tuntutan perkembangannya. Aisyah yang masih muda belia. Tetapi ketika terhadap istri-istri yang lain tidak dikabarkan bahwa istri-istrinya yang lain itu kemudian
mendapatkan fasilitas untuk melihat tontonan, ya, melihat atau mendengarkan nyanyian dan lain sebagainya. Nah, jadi itu adalah contoh bagaimana kemudian Rasulullah SAW memberikan sikap yang sangat lemah lembut kepada seorang sahabat yang ketika di dalam sholatnya itu mengucapkan yarhamukallah ketika mendengar ada orang yang bersin gitu ya. Kemudian para sahabat lain itu keras memperlakukan sikapnya itu gitu ya. Tapi Rasulullah SAW enteng ketika selesai salam itu mengomentari gitu ya. Sholat itu beda gitu ya. Dengan apa yang dibicarakan, disebutkan selama sholat itu beda dengan ketika kita di luar sholat gitu ya. Sholat itu hanya bacaan ayat-ayat Al-Quran dan doa-doa gitu. Jadi enteng sekali Rasulullah gitu ya mengomentari, tapi itu yang kemudian berpengaruh di dalam diri anak. Karena itu maka jadilah kita sebagai orang tua yang dicintai dan jangan menjadi orang tua yang ditakuti oleh anaknya. Ini penting ya. Jadi mendidik itu dengan cara-cara yang membuat anak kita cinta kepada kita. Jangan membuat anak-anak kita takut dengan diri kita. Begitu ya, Mangga Ibu. Baik, terima kasih Ustadz. Mohon maaf Ustadz, ini mungkin izin untuk pertanyaan terakhir, ada dari salah satu guru di sekolah ingin bertanya ya Ustadz ya. Silakan Baik, kepada Ustazah Rada Duyani untuk bertanya kepada Ustadz. Ustazah Radanya nggak ada ini. Oh. Udah keluar kayaknya. Selesai berarti. Atau mungkin satu lagi ya Ustadz ya, mau izin ya Ustadz ya. Boleh Mangga. Silakan tadi kepada Bunda Fairal. Ada tadi dari kelas 2, Bunda Fairal masih bersama kami atau tidak? Bunda Bara Arfa saja yang sudah mengacungkan tangan ya. Silakan mengangkat Bunda Bara Arfa, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya nih Ustadz. Untuk anak saya ini kan kelas 3 Ustadz. Sampai kelas 3 ini tuh dia kan punya permasalahan kayak misalnya lihat huruf itu dia pasti frustasi lah istilahnya kalau lihat bacaan banyak gitu. Terlebih kalau misalnya lagi membaca Quran, melihat huruf hijaiyah aja tuh kayak seperti menari-nari gitu. Dia tuh ceritanya ke saya tuh seperti itu gitu. Jadi selama ini kalau misalnya di sekolah itu mentargetkan hafalan itu harus 7 juz atau maksimal minimal ya kalau nggak salah. Itu saya tuh berusaha untuk memberikan treatment ke anak saya tuh dengan cara mentalkinkan dia gitu loh Ustadz, melafalkannya per huruf itu seperti apa. Tapi metode ini tuh bisa berlangsung lama atau enggak ya? Soalnya nanti kan dia akan ke depannya nih saat dewasa kan diperlukan untuk mengenal huruf ya, untuk lebih paham dengan itu gitu. Karena anak saya punya ada riwayat disleksi Ustadz gitu. Jadi solusinya gimana buat anak-anak yang seperti anak saya ini kayak gitu. Ya. Baik, silakan Ustadz. Baik ya. Ini yang menjawab itu harus ahli bimbingan dan konseling Islam ini. Gitu ya. Saya bukan keahlian saya di situ, tapi ya anggap saja bahwa ini adalah obrolan enteng gitu ya. Memang sering mendapati ya kondisi anak yang kehilangan kemampuan untuk fokus gitu ya. Sehingga dalam kondisi-kondisi tertentu benar ya seperti yang tadi disampaikan. Tapi ya itu tidak berarti akan menjadi masalah selamanya. Saya juga punya anak yang ketika kelas 1 dia bilang begitu gitu ya, aku suka bingung ya kalau baca itu gitu ya, lihat huruf itu kok kayak menari gitu ya. Nah gitu. Tapi kemudian ya sudah mulai gitu ya, hanya selang 1 tahun ya itu sudah bisa gitu ya, sudah akrab dan kemudian bisa baca, bisa tulis dengan huruf-huruf yang rapi gitu ya. Maka saya bilang subhanallah gitu. Itu ada perubahan gitu ya. Dan itu sangat signifikan gitu ya. Iya, itu artinya adalah bahwa ikuti apa kondisi yang sedang dialami oleh anak ya. Perlu ditalkin dan begitulah cara dulu para sahabat itu mendapatkan Al-Quran dari Rasulullah SAW. Para sahabat itu kan ngapal Quran itu tidak dari tulisan. Ya, itu harus dipahami itu, dan itu mereka sudah orang-orang dewasa gitu ya. Karena ketika Rasulullah SAW berdakwah di Mekah, orang-orang Mekah yang bisa baca tulis itu atau punya kemampuan literasi baca tulis itu hanya 17 orang dari keseluruhan orang Mekah.
ketika Rasul hijrah ke Madinah, yang bisa baca tulis itu 11 orang saja. Itu luar biasa gitu ya, rendahnya tingkat literasi ketika itu. Rasulullah kemudian memberikan pendidikan kepada mereka, pendidikan baca tulis, sehingga perang Badar misalnya, tawanan perang Badar itu ya mereka bisa membebaskan dirinya ya ketika mereka bisa mengajarkan 10 anak muslim untuk baca tulis Al-Qur'an, baca tulis misalnya. Ya, jadi banyak di antara mereka yang kemudian bisa baca tulis itu justru dalam keadaan sudah sangat dewasa, sudah tua lah istilahnya. Nah, jadi mereka itu ya belajar Al-Qur'an dari Rasulullah itu ya dengan cara apa? Dengan cara ditalkin tadi itu. Ya, sampai Abdullah bin Mas'ud dia mengatakan, demi Allah saya dapatkan surat-surat Al-Qur'an itu langsung 70 surat dari mulut Rasulullah yang mulia. Begitu. Jadi mereka dapatkan itu secara talqin. Ya. Nah, ketika Al-Qur'an itu sudah dikodifikasikan, mereka bisa membaca dan menulis, mereka mulai ya ada banyak sahabat yang terlibat di dalam penulisan wahyu setelah Rasulullah mendapatkannya itu, tapi belum keseluruhannya. Kemudian dikodifikasikan Al-Quran pada masa Abu Bakar Siddiq untuk menyelamatkan ayat demi ayat, kemudian dikodifikasikan pada masa Utsman bin Affan, ya, dan kemudian disebar sebagai mushaf al-imam, ya, mushaf induk. Nah, barulah kemudian setelah masa-masa ketika berikutnya, ya, Al-Quran itu menjadi mushaf dan dari situlah orang kemudian belajar Al-Quran. Jadi ya biarkan saja sebagaimana alamiahnya anak. Nanti insya Allah ya sesuai dengan perkembangan usianya, anak itu sudah akan berubah atau akan berubah sehingga bisa duduk lebih lama, bisa kemudian fokus, melihat huruf-huruf tidak lagi akan menari-nari gitu ya. Nah, maka istiqohlah, percayalah kepada Allah, ya, anak kita adalah titipan Allah, kecerdasan yang ada di dalam diri anak adalah kecerdasan yang dianugerahkan oleh Allah, ya. Nah, masalah yang kita tidak inginkan itu terjadi juga karena Allah Subhanahu wa taala menginginkannya, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang kita inginkan terjadi untuk anak-anak kita, Allah lah yang akan menganugerahkan yang terindah untuk anak-anak kita, insya Allah. Begitu ya. Baik, terima kasih Ustadz atas jawaban yang Ustadz berikan. Baik para ayah bunda sekalian, rahimakumullah. Dengan berakhirnya jawaban dari Ustadz Abbas tadi, berakhir pula kegiatan parent class kita pada hari ini, dikarenakan waktu sudah menunjukkan pukul 11. Kami berterima kasih Ustadz atas ilmu yang antum berikan Ustadz. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kami semuanya, dari lembaga dan juga bagi para orang tua santri semuanya. Bunda sekalian, mari kita akhiri kegiatan parent class kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, semuanya ya. Ibu, Bapak. Assalamualaikum. Ya, silakan Ustaz.